Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 0104203091, kelas manajemen dakwah E, dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan Haikal MM, jurusan manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. 1. Konsep dasar perencanaan sumber daya manusia. 2. Pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan. 3. Tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 4. Aktivitas manajemen sumber daya manusia pendidikan. 5. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pendidikan. 6. Perencanaan sumber daya manusia lembaga pendidikan. 1. Konsep dasar perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengertian perencanaan. Secara umum, sebagian besar pemimpin beranggapan bahwa perencanaan adalah fungsi dari teknik manajemen yang dinamis. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab kapan, apa, di mana, siapa, dan bagaimana. B. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menjalankan salah satu fungsi manajemen. Ini mencakup kegiatan, peramalan, pemenuhan, dan manajemen lembaga kerja. C. Proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan serangkaian kegiatan. Kegiatan peramalan dilakukan dengan membandingkan antara kebutuhan atau permintaan dengan ketersediaan. D. Pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen umum yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 2. Pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan. Manajemen sumber daya manusia pendidikan dapat disebut manajemen. Dalam bahasa Inggris, kata to manager berarti mengatur, membimbing, dan mengawasi. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang handal, berproduktif, kreatif, dan berprestasi. 3. Tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia yang dapat sangat sulit dirumuskan karena sifatnya yang bervariasi dan bergabung pada tahapan setiap organisasi. Tahapan tujuan spesifik yang ingin dapat dicapai dalam pengelolaan sumber dayanya. A. Tujuan personal. B. Tujuan fungsional. C. Tujuan organisasional. D. Tujuan masyarakat. 4. Aktivitas manajemen sumber daya manusia pendidikan dibagi menjadi 7 bagian, diantaranya sebagai berikut. A. Perencanaan. B. Seleksi. C. Orientasi. D. Manajemen kinerja. E. Pembinaan kompensasi. F. Pengembangan karir. G. Pemberhentian. 5. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pendidikan. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan SDM, investasi sumber daya manusia, dan perencanaan pengendalian. Jangka panjang berbeda dengan beberapa hal, antara lain rencana difokuskan untuk pengendalian masa depan. A. Rekrutmen. B. Seleksi. C. Pendidikan. D. Tujuan pendidikan. E. Fungsi pendidikan. 6. Perencanaan sumber daya manusia lembaga pendidikan. 1. Adanya rangkaian kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Ada proses yang harus dilalui. 3. Mencapai tujuan yang pasti. 4. Berkaitan dengan masa depan dan waktu tertentu. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menjalankan salah satu fungsi manajemen. Ini termasuk kegiatan peramalan, pemenuhan, dan manajemen tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat sebagai ilmu dan seni untuk menjadi efektif dan efisien. Manajemen bertugas menyelenggarakan administrasi, manajemen, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.